Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali bertemu dengan pembelajaran matematika masih dengan materi yang sama, yaitu persamaan kuadrat. Tapi kali ini kita akan belajar tentang hubungan antara akar-akar dan koefisien persamaan kuadrat. Oke, kita langsung saja bagaimana cara mencari hubungan antara akar-akar dan koefisien persamaan kuadrat. Oke, langkah-langkahnya adalah jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka untuk menentukan hubungan akar-akar persamaan kuadrat didapatkan ada dua. Yang pertama, dari hasil jumlah akar-akarnya atau X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Sedangkan untuk menentukan hasil kali akar-akarnya didapatkan atau X1 kali X2 sama dengan C per A. Oke, kita masuk ke pembahasan. Bagaimana menentukan hubungan akar-akar persamaan kuadrat dari dua rumus yang di atas tadi, hasil kali dan hasil jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Contohnya ialah, carilah nilai X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2 apabila X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat berikut. A. 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1 sama dengan 0. B. X pangkat 2 dikurang 8x tambah 9 sama dengan 0. C. 3x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0. Dan D. X pangkat 2 dikurang x sama dengan 0. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Berdasarkan rumus berikut, X tambah 1 ditambah X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Dan hasil kalinya X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, saya kira sangat mudah untuk mengerjakan soal yang seperti ini. Sehingga diperoleh A, kita kerjakan soal bagian A. Yang soalnya adalah 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1 sama dengan 0. Yang artinya bahwa nilai A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C-nya negatif 1. Kita tentukan saja berapa hasil jumlahnya. Berarti hasil jumlah akar-akarnya adalah X1 ditambah X2 dengan rumusnya negatif B per A. Tinggal disubstitusi saja nilai B dan nilai A-nya. Berarti nilai B-nya sama dengan 3, berarti negatif 3, sedangkan A-nya adalah 2 sehingga didapatkan negatif 3 per 2, atau kalau dioperasikan menjadi negatif 1,5. Untuk hasil kali akar-akarnya X1 dikali X2 sama dengan C per A. Masukkan nilai C-nya negatif 1 atau substitusikan nilai C-nya negatif 1 dibagi 2. Substitusi nilai A menjadi negatif 1 per 2. Atau ketika dioperasikan menjadi negatif 0,5. Gampang gitu, tidak susah. Insya Allah kalau belajar dengan baik tidak ada yang rumit. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini adalah soal bagian C. Soalnya adalah 3x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0. Artinya A sama dengan 3, B sama dengan 0, dan C sama dengan negatif 1. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok B-nya adalah 0? Kenapa bisa 0? Nah, B-nya 0 karena tidak ada variabel X di dalam soal. Yang ada hanya variabel A dan nilai konstanta, sehingga B sama dengan 0. Bagaimana cara pengerjaannya? Silahkan diperhatikan. Untuk jumlah akar-akarnya X1 ditambah X2 dengan menggunakan rumus yang sama, negatif B per A sama dengan negatif substitusi nilai B sama dengan 0 per A atau per 3. Jadi negatif 0 per 3 sama dengan 0. Dan hasil kali akar-akarnya adalah X1 dikali X2 sama dengan C per A. Substitusikan nilai C negatif 1 dan substitusikan nilai A 3 sehingga didapatkan negatif 1 per 3. Oke, untuk bagian B dan D silakan dikerjakan di buku tugas, kemudian kirimkan jawabannya di assignment Teams.
Oke, kita lanjut ke materi kedua, yaitu menyusun persamaan kuadrat. Nah, seperti apa ini menyusun persamaan kuadrat? Jadi kita akan menyusun sebuah persamaan kuadrat menjadi persamaan kuadrat yang baru. Jadi kita akan susun dengan menggunakan hubungan akar-akar persamaan kuadrat seperti yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Oke, kita langsung saja menuju pembahasannya. Sebuah persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2 ditentukan oleh rumus berikut. X2 dikurang jumlah akar-akar X ditambah hasil kali akar-akar sama dengan 0. Dalam model matematikanya dapat ditulis X pangkat 2 dikurang X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2. Jadi yang menjadi koefisien X-nya adalah X1 ditambah X2 atau jumlah akar-akarnya. Sedangkan yang menjadi konstanta adalah X1 dikali X2 atau itulah konstantanya. Ya. Oke, kita lanjut ke rumusnya atau contoh soalnya. Nah, inilah contoh soalnya. Jika A dan B merupakan akar-akar persamaan kuadrat, X pangkat 2 ditambah X ditambah 3 sama dengan 0, susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya sebagai berikut. A, alfa dikurang 1 dan beta dikurang 1, B, alfa ditambah 1 dan beta ditambah 1, C, 2 alfa dan 2 beta, D, 1 alfa dan 1 beta. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara penyelesaian soal seperti ini? Silakan perhatikan pembahasan contoh berikut. Oke, sebelum kita membahas untuk mendapatkan persamaan kuadrat baru dari soal A, B, C, dan D, perhatikan hal berikut. Persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah X ditambah 3 sama dengan 0. Ini artinya bahwa A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan 3. Kita misalkan akar-akarnya adalah alfa dan beta. Kenapa kita pakai alfa dan beta? Karena pada soal tadi yang mau dicari akar-akar barunya, yang mau dicari persamaan kuadrat barunya adalah alfa dan beta. Sehingga kita misalkan akar-akarnya alfa dan beta, bukan X1 ditambah X2 atau X1 dan X2. Tapi kita gunakan alfa dan beta. Rumusnya sama untuk jumlah akar-akarnya. Hasil jumlah akar-akar alfa tambah beta sama dengan negatif B per A sama dengan negatif 1 per 1 sama dengan negatif 1. Nah, saya kira ini jelas. Ya. Kemudian hasil kali akar-akarnya alfa dikali beta sama dengan C per A sama dengan 3 per 1 sama dengan 3. Tinggal disubstitusi semua nilai-nilai A, B, dan C. Oke, kita sudah dapatkan alfa ditambah betanya dan sudah didapatkan alfa dikali beta. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal A, B, C, dan D untuk membuat persamaan kuadrat barunya. Oke, langsung saja silakan diperhatikan dengan baik. Oke, kita langsung ke contoh A dan contoh A dulu ya. Kita bahas contoh A. Nah, misalkan ya. Kita misalkan X1-nya itu sama dengan alfa dikurang 1 dan X2-nya kita misalkan beta dikurang 1. Nah, sekarang langkah kita karena rumus mencari persamaan kuadratnya adalah X pangkat 2, ini ya kita kalau untuk rumus persamaan kuadrat ini X pangkat 2 dikurang X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Berarti kita mau cari X1 tambah X2 nya dan X1 dikali X2. Ya, sekarang kita cari yang pertama, X1 ditambah X2 sama dengan alfa dikurang 1 ditambah beta dikurang 1. Kita jumlahkan alfa ditambah beta jadinya alfa tambah beta, kemudian negatif 1 negatif 1 menjadi alfa tambah beta tetap, ini menjadi negatif 2. Nah, tinggal kita substitusi alfa tambah beta itu tadi kita dapatkan negatif 1 ya, alfa tambah betanya tadi kita sudah dapatkan di pertama negatif
1 dikurang 2 sehingga menjadi negatif 3. Nah, yang kedua, kita menentukan hasil kalinya, X1 kali X2, yaitu alfa dikurang 1 dikali beta dikurang 1. Nah, kita kalikan. Alfa kali beta, jawabannya alfa beta. Alfa dikali min 1, negatif alfa. Negatif 1 dikali beta, negatif beta. Negatif 1 dikali 1, plus 1. Sehingga kita dapatkan alfa beta kurang, ini bisa kita jadikan alfa tambah beta ditambah 1. Sehingga tadi alfa kali betanya kita dapatkan 3. Untuk alfa tambah beta tadi kita dapatkan negatif 1 ditambah 1. Sehingga menjadi 3 tambah 1, 4 tambah 1, 5. Oke, sehingga akar-akar persamaan kuadratnya adalah, kita masukkan ke rumus yang tadi, X pangkat 2 dikurang X1 ditambah X2 X ditambah X1 kali X2. Nah, itu rumusnya ya. Sehingga ditulis X pangkat 2 kurang X1 tambah X2 nya ini ya, negatif 3. Negatif 3. Kita tulis negatif 3X ditambah X1 kali X2 nya yang di bawah, tambah 5 sama dengan 0. Sehingga PK barunya, jadi PK barunya adalah X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 5 sama dengan 0. Oke, selesai. Tidak begitu susah ya, gampang, hanya saja butuh ketelitian yang lebih lagi untuk mengetahui bagaimana proses mendapatkan persamaan kuadrat baru. Oke, kita lanjut ke contoh soal bagian D. Nah, contoh soal bagian D sama dengan bagian A. Kita sudah dapatkan tadi nilai alfa ditambah betanya. Kemudian kita juga tadi sudah mendapatkan nilai alfa dikali betanya. Oke, kita langsung saja menyelesaikan soal ini. Oh, sorry ya, kita langsung menyelesaikan soal ya. Oke, kita selesaikan. Oke, langsung saja. X1 nya itu sama dengan 1 alfa, sedangkan X2 nya sama dengan 1. Nah, pertama kita cari dulu X1 ditambah X2. X1 tambah X2 ini kita tinggal jumlahkan, 1 alfa tambah 1 beta sama dengan, kita pakai penyebut alfa dan beta, berarti pakai alfa beta, kemudian kita kali silang 1 kali beta atau 1 kali alfa ditambah 1 kali beta. Nah, ini menggunakan operasi biasa saja ya, operasi penjumlahan pecahan biasa. Kemudian alfa dan beta kita sudah dapatkan tadi, nilainya adalah negatif 1, sedangkan alfa kali beta kita dapatkan tadi nilainya adalah 3. Sehingga hasilnya X1 ditambah X2 sama dengan negatif 1/3. Nah, langkah 2 kita cari X1 dikali X2 nya, yaitu X1 nya adalah 1 alfa dikali 1 beta, sehingga mendapatkan 1 kali 1 per alfa kali beta alfa beta, sehingga hasilnya adalah 1 per alfa kali beta adalah 3. Sudah dapatkan di awal. Nah, sekarang kita sudah dapatkan X1 tambah X2 nya, kita sudah dapatkan X1 kali X2, tinggal dimasukkan atau disubstitusi ke rumusnya. Rumusnya adalah X pangkat 2 dikurang X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Kita substitusi semua nilainya. Jadi kita substitusi nilai X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2. Kita masukkan X2 nya dikurang X1 tambah X2 negatif 1/3.
terus negatif sepertiga X ditambah X1 kali X2 nya sepertiga sama dengan 0. Lanjut kita operasikan. X pangkat 2 ditambah sepertiga X ditambah sepertiga sama dengan 0. Nah, ini bentuknya pecahan. Bisa kita rubah menjadi bentuk bukan pecahan dengan cara kita kalikan 3. Dengan cara masing-masing dikali 3 untuk menghilangkan penyebut 3 di variabel X dan konstanta. Jadi 3 kali X pangkat 2 itu 3X pangkat 2 ditambah 3 kali 1 3 dibagi 3 1, jadi X ditambah 3 dikali 3 1 dibagi 3 3 sama dengan 0. Nah, sehingga sorry ya, ada kesalahan di sini. Situ bukan 3, situ ada kesalahan. Kita hapus dulu. Oke. Nah, di sini harusnya 3 kali 3 1 bagi 3 1. Sehingga persamaan kuadrat barunya adalah jadi DK-nya sama dengan 3X pangkat 2 tambah X ditambah 1 sama dengan 0. Oke. Nah, seperti itu cara menyelesaikan persamaan kuadrat baru ya, menentukan persamaan kuadrat baru. Nah, rumusnya diingat. Untuk menentukan persamaan kuadrat, rumusnya itu adalah X pangkat 2 dikurang X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Jadi cukup mudah. Yang membuat susah adalah yang di pertama. Jadi harus hati-hati mana alfa tambah beta, kemudian alfa kali beta, atau X1 kali X2 atau X1 tambah X2. Jadi itu yang diperhatikan baik, bagaimana mendapatkan nilai alfa tambah betanya, kemudian alfa kali betanya. Nah, itulah cara menyelesaikan persamaan kuadrat baru dengan menggunakan hubungan akar-akar persamaan kuadrat. Oke. Nah, untuk bagian B dan C silakan kerjakan di buku tugas, kemudian kirimkan jawabannya di assignment Teams. Nah, sekian pembahasan kita pada hari ini. Semoga dipahami, dapat dimengerti, tidak banyak pertanyaan. Tapi ketika ada pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Kemudian bisa juga melalui WA Group. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.